Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan Aditya Revalno 12 TKRO 1. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat, tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Hal-hal penting yang perlu dilampirkan yaitu daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, pas foto, surat keterangan pengalaman kerja, paklaring, surat keterangan kesehatan, dan lain-lain. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Jakarta, 10 April 2013. 2. Lampiran dan perihal. A. Kata lampiran tidak disingkat menjadi lam, sedangkan perihal boleh ditulis hal. B. Angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar. Hal, lamaran pekerjaan. 3. Alamat surat. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Tidak. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. C. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. D. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. E. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat, manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, berdasarkan. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 6. Isi surat lamaran. A. Identitas dalam penulisannya, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama Indah Permata, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari 1995, pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris, alamat Dukuh Turi Bumi Ayu, Brebes 52273. B. Maksud dan tujuan merupakan alasan pelamar melamar pekerjaan atau menulis surat. C. Menyatakan lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, fotokopi kartu tanda penduduk. 7. Penutup surat. Penutup surat haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. 8. Salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, tanda tangan, Aditya Revalno. Tips menyusun surat lamaran kerja. Bagian akhir materi surat lamaran pekerjaan adalah menyusun surat lamaran pekerjaan. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah belajar mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, serta kaidah kebahasan pada surat. Menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan sebenarnya bukan hal yang sulit. Hal ini dapat disesuaikan dengan permintaan pada setiap instansi perusahaan yang dituju. Surat lamaran pekerjaan juga disesuaikan dengan sistematika penulisannya.
Dengan demikian, perbanyaklah referensi untuk mempermudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut 4 tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, menulis dengan susunan format yang rapi, melengkap data sesuai dengan keperluan, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja jika diperlukan. Usai menyimak pemaparan di atas, kini kamu akan mahir menguasai seputar surat lamaran kerja.